Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Saat menghadapi masalah demi masalah yang gak kunjung usai, mungkin kamu akan merasa terperosok ke dalam suatu titik terendah yang lebih dalam dari sekedar titik nol. Ketika sebuah kenyataan yang terjadi gak sesuai dengan keinginan, mungkin kamu akan bilang ini sebagai sebuah titik negatif, atau bahkan kamu berpendapat ini adalah momen terendahku. Sebaliknya, ketika sesuatu berjalan dengan keinginan, maka kamu akan menyebut bahwa momen tersebut merupakan momen positif yang paling menyenangkan. Sahabat Mudi, dulu aku juga sempat bergubang di pikiran yang serupa. Gak bisa melihat sesuatu secara netral, sehingga membenci hal buruk yang terjadi dalam hidupku. Tumpukan masalah demi masalah yang aku hadapi seolah baju yang digantung di belakang pintu. Gak peduli biarpun setiap hari dicuci, tumpukan-tumpukan baju tersebut akan muncul kembali. Bahkan di suatu titik aku ingin menyerah dan rasanya ingin enyah dari dunia yang ruwet ini. Namun aku mungkin beruntung, ada sisi lain yang mampu menyelamatkan diriku dari energi tersebut. Dulu aku seorang yang sangat membenci momen-momen buruk yang terjadi. Tapi setelah aku belajar tentang kesadaran diri, aku banyak belajar tentang kehidupan ini. Momen yang aku alami sebenarnya adalah momen yang netral, kan tetapi dalam pikiranku cenderung memberikan sebuah label. Kalau menurutku momen terendah itu ada, akan tetapi kalau dilihat lebih mendalam, sebenarnya hidup ini dinamis. Dulunya aku percaya setiap momen pahit akan menghadirkan sisi manisnya. Di setiap sisi terendah, di situ akan ada sebuah keindahan. Kita ambil contoh, semisalnya sebuah perpisahan. Aku akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan pintu menuju pertemuan dengan seseorang yang lebih tepat. Contoh lain, misalnya sebuah kegagalan. Aku yakin bahwa kegagalan ini merupakan sebuah kesuksesan yang tertunda. Di momen negatif, aku juga yakin akan ada momen positif selanjutnya. Sebenarnya masih ada lagi pemikiran lainnya, bahwa di setiap momen manis akan ada momen pahitnya. Hal ini yang seringkali gak kita sadari. Jarang kamu menemukan kesadaran bahwa di setiap sisi manis itu juga ada sisi pahitnya. Setidaknya kamu perlu menyadari bahwa titik tertinggi itu juga akan menghadirkan tantangan-tantangan yang gak mudah. Kalau ketawa jangan keras-keras, nanti habis itu nangis loh. Begitulah kira-kira kalimat yang mungkin juga sering kamu dengar dulu dari orang tua. Kalimat tersebut bisa membuat kamu jadi skeptis ketika menerima hal yang indah. Jangan-jangan setelah ini terjadi hal yang buruk. Pada tahap yang mendasar, mungkin kamu baru akan merasakan bahwa momen pahit yang dialami sepenuhnya pahit. Begitupun pula sebaliknya. Di tingkat selanjutnya, mungkin kamu mulai bisa berpikir bahwa sebuah momen pahit gak sepenuhnya pahit, akan tetapi ada juga sebuah sisi manisnya.
pada level yang lebih lanjut lagi, kamu mungkin malah sebenarnya gak benar-benar tahu apakah momen tersebut manis atau justru pahit. Layaknya bumi yang sedang berotasi, jangan-jangan sebenarnya kamu sedang berada di titik tertinggi saat merasa sedang di titik terendah. Dengan menyadari semua hal ini, maka kamu akan lebih bisa menerima ketika suatu masalah terjadi. Akan ada sebuah momen di mana seseorang memiliki kesadaran tertentu dan di momen lain memiliki kesadaran yang berbeda. Meski begitu, kamu bisa melatih diri kamu supaya lebih terampil dalam menggunakan kesadaran diri. Artinya, kesadaran diri ini sebuah hal yang jarang sekali dipelajari. Selama ini di dunia pendidikan atau saat kecil dan dilatih oleh orang tua kita, sisi think atau berpikir cenderung lebih diunggulkan. Jadi, apapun masalah yang datang akan lebih dipikir, dianalisa, dicari tahu latar belakangnya, kesimpulannya, dan lain sebagainya. Maka kamu seringkali mengalami sebuah momen namun malah sibuk berpikir dan menganalisa kenapa sesuatu bisa terjadi, yang ujung-ujungnya malah terjadi overthinking. Aku juga gak memusuhi fungsi mind di sisi think, karena fungsi tersebut memang diperlukan. Akan tetapi kamu juga perlu melatih fungsi mind yang lain, yaitu awareness, mindfulness, kesadaran diri, dan eling. Eling bahwa kita manusia yang punya keterbatasan untuk menganalisa segala sesuatunya. Manfaat melatih kesadaran diri ini banyak sekali loh sahabat Mudi, dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mental, mengurangi stres, cemas, ataupun overthinking. Mungkin suatu kali ada momen-momen ketika kamu membaca sesuatu di medsos yang memancing amarahmu hingga kamu ingin meninggalkan komentar buruk di sana. Kalau dari pengalamanku, ketika kita sudah terlatih untuk sadar diri, maka muncul kesadaran bahwa kemarahan ini sebenarnya gak bermanfaat. Selain itu, bisa juga berkaitan dengan gaya hidup. Misalnya, kita mungkin seringkali impulsif. Wah, aku pengen nih sepatu yang ini. Tas ini kok lucu ya? Loh, kaos ini juga bagus. Padahal sebenarnya yang kita miliki itu udah cukup. Dengan melatih kesadaran, akhirnya kita bisa menahan diri. Selain itu, kesadaran diri juga menjadi dasar untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini hanya kita ketahui. Misalnya, bicara soal kesabaran, keikhlasan, dan memaafkan. Kamu mungkin udah tahu ya bahwa hal tersebut baik. Tapi yang menjadi masalah besar, kenapa dari apa yang kamu tahu tidak menjadi laku? Dengan berlatih kesadaran diri ini, kamu bisa menerapkannya dalam tingkah lakumu. Dulu aku gak karu-karuan, semrawut. Aku seorang pekerja seni. Ketika itu aku merasa gagal mengelola kemarahan, sehingga sering butuh sebuah pelampiasan. Dulu aku juga termasuk orang yang gak berhubungan baik dengan diri sendiri, termasuk saat kerja, saat menemui tumpukan hal yang membuat aku ngerasa gak nyaman. Aku ngerasa pusing memikirkan karir karena bingung harus bagaimana. Layaknya anak-anak muda lainnya, aku juga punya masalah percintaan.
Dulu aku bingung karena persoalan mantan, ghosting, affair, sebuah perselingkuhan. Gak selesai sampai di situ. Ketika mencoba usaha juga, aku pernah pusing oleh hutang. Ada serangan dari 8 penjuru mata angin pada saat masa gelap ini, sampai aku berada di sebuah titik. Udah selesai aja hidup ini. Buat apa hidup ini makin dibuat menderita, dibuat sumpek, mampet diriku sehingga muncul keinginan untuk menghilang dari dunia. Ada rasa sendirian dan kesepian. Waktu itu entah kenapa aku tiba-tiba tertarik untuk belajar tentang kesadaran diri. Meskipun masih berproses, aku berkontemplasi ketika itu. Aku menyadari keinginan yang muncul dan seringkali bertanya, bagian diriku yang mana yang ingin aku menghilang untuk selamanya. Aku sadar ada pihak yang muncul di diri aku yang memunculkan keinginan itu. Lalu ada pihak juga di diriku yang menyadari adanya keinginan itu. Lalu aku ini yang mana? Karena ada dua pihak yang berbeda. Di situ aku hanya mengamati keinginan itu. Aku sadari aja dari tepian. Ada waktu di mana keinginan menjadi kuat sekali, lalu surut. Beberapa waktu muncul lagi, surut lagi, dan lama-lama mereda. Dari situ aku belajar bahwa diriku yang sejati merupakan pihak yang menyadari keinginan tersebut, bukan yang memunculkan keinginan itu. Sehingga setiap keinginan sebenarnya gak harus selalu dipuaskan. Belajar dari sebuah kebodohan aku dulu, kekonyolanku, bahwa aku gak bercerita dengan orang lain. Aku menutup diri. Makanya sebaiknya sahabat Mudi beranikan diri untuk menceritakan isi perasaan dan kondisi pikiranmu kepada orang-orang yang kamu rasa nyaman untuk bercerita. Jika saat ini gak ada seseorang yang membuatmu nyaman, maka kamu mulai cari orang itu. Kamu sebaiknya berada di posisi yang aktif untuk mencari support group tersebut. Gak harus banyak orang, mungkin 1 atau 2 orang aja. Selain itu, jika terpaksa tetap gak punya teman atau orang di sekitar yang mendukungmu, kamu tetap bisa punya pegangan dengan melatih kesadaran diri. Latihlah kesadaran dirimu. Ini bisa dipelajari kok melalui buku, ikut seminar, hingga dilakukan di kehidupan kamu sehari-hari. Detailnya dengan menyadari nafas, pikiran, dan perasaan, serta hidup enjoy, slow living. Dengan menyadarinya, kamu bisa sadar bahwa kamu bukanlah pikiran dan perasaan tersebut. Seperti saat kamu main di sungai, kita ibaratkan arus itu seperti perasaan dan pikiranmu. Sedangkan diri kamu sendiri sedang duduk di pinggir sungai, hanya melihat dan mengamatinya. Kamu gak berusaha mengendalikan atau menahan perasaan tersebut. Kamu gak harus memaksa mengendalikan arus pikiran dan perasaan kamu. Misalnya saat kamu berusaha untuk selalu positif ketika arus pikiran negatif menghampiri. Ketika arus perasaan sedang kencang, mungkin kamu akan memaksa untuk menelan arusnya. Padahal bukanlah seperti itu. Kamu keluar saja dari arus tersebut, menepi dan duduk di pinggir sambil mengamati apa yang sedang terjadi. Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda Budi kali ini.
Semoga konten ini membawa manfaat dan dapat membantumu untuk berubah menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki agar kamu menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini untuk ngelakuin hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.